وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل داء ودواء. والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM Masjid Jami Al-Muqarrabin, segenap para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah, di bulan ini Allah pertemukan kita kembali. Saya berharap semoga semua jamaah dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam hidayah Allah, taufik Allah, dan penuh dengan keberkahan dunia dan akhirat. Kita baca surah Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakil masjid ini, untuk semua guru-guru kita, musannifin, muallimin, dan kedua orang tua kita yang tercinta. Sebutin namanya ya. Khususan kepada sahibul kitab al-muallif Syekh al-Allamah Syekh Abu Zaid Syekh Fauzi Abu Zaid. Kana syai'un ilaihum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lihat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Para jamaah sampai halaman 56. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bapak-bapak sekalian, ini saya lupa bawa jamaah. Yang lain burung-burung, tapi kelihatan sih peci-pecinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin amin ya rabbal alamin.
mauqiful musalli minal janazati. Mauqif, kata mauqif ini maknanya banyak. Ya, mauqif bisa diartikan stasiun. Misalnya mauqiful bas, ya, stasiun bas, tempat, ya. Mauqiful musalli minal janazah. Nah, ini jenazah nih. Nah, ini si imam sholat, ketika sholat posisinya di mana nih? Apakah posisi kita imam di kakinya jenazah, atau di tengah, atau di dada, atau di kepala? Paham ya? Temanya tentang itu. Mauqiful musalli minal janazah. Posisi orang yang sholat jenazah di hadapan jenazah. Ya. Ittafaqal fuqaha'u ala anna mawqifal musalli minal janazati laisa minal faraid. Ini jumlahnya jumlah fi'liyah. Para ulama sepakat, ya, bahwa posisi orang yang sholat di hadapan jenazah, ya, laisa minal faraid, tidak termaksud hukumnya wajib, ya. Jadi kalau misalnya kebetulan kagak pas banget, kagak apa-apa, kagak jadi batal itu sholat, ya. Falau waqafa fi ayyi mawdi'in sahhat salatuhu. Ya, seandainya si orang yang sholat waqafa, berdiri, ya, fi ayyi mawdi'in, di tempat mana saja, maka sahhat salatuhu, salatnya tetap sah dan dapat pahala wa jazaa. Wa in kana al-ula an yaqifa al-imamu hidaa'a wasdil mar'ah. Meskipun yang ula, yang utama, yang terbaik, ya, si imam yaqifu, ini waqafa yaqifu. Waqafa yaqifu. Ya. Meskipun si imam kan terula, itu yang terbaik, yang terafdal, si imam berdiri, ya, pertama hida'a wastil mar'ah, di posisi ini, tengah-tengah wanita, ini jenazahnya perempuan, jadi posisinya di tengah-tengah. Tapi kalau tengah-tengah pas apanya? Pas perutnya, apa pahanya, apa kemaluannya? Ini ya, tengah-tengah. Wa ayyaqifa qibala ra'sir rajuli aw sadrihi. Nah, kalau lelaki bagaimana jenazahnya lelaki? Ya, si imam ayyaqifa, berdiri qibala, menghadap ra'sir rajul, pas kepala jenazah laki-laki. Aw sadrihi, atau pas dadanya. Ya, maka jangan dijadiin masalah. Kena ada tuh, sama kayak orang dulu saya bawa jamaah umroh Pak Haji lupa tuh, dari Bandung, ya, selesai tawaf itu kan ada yang namanya sholat sunat tawaf, ya, 2 rakaat. Kan kalau menurut fikih itu sholat sunat tawafnya pertama ini di belakang makam Ibrahim atau yang sejajarnya itu, karena ini salah satu ra'yun, pendapat daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau itu kata Rasulullah, rajulun mulham, seseorang yang banyak sekali ide-idenya itu sampai bertepatan dengan Al-Quran. Makanya katanya kalau seandainya ada Nabi setelahku, Umar. Ya. Nah, maka turun wattakhidil Ibrahimah musalla. Jadi karena sholatnya di belakang makam Ibrahim. Ayat. Nah,
Tapi ulama sepakat seandainya kagak bisa buat depannya, ya munduran. Apalagi kalau depan orang bertawaf bisa diusir polisi kita kan. Nah, suka juga ada yang begitu. Kemudian di belakangnya lagi. Nggak bisa pas banget, boleh sebelah kanannya, sebelah kirinya, gitu. Nggak bisa lagi terus naik sampai tempat sa'i, boleh semua. Ulama mengatakan gitu, seandainya nggak bisa terus, yang penting masih di seputaran Masjidil Haram. Sama kayak gini nih, kalau tempat imam buat kagak banget, kepalanya ya pada dadanya, boleh. Ya, jangan terlalu di kakuin banget gitu ya. Li'annahuma mutaqabbalatan, ya, karena keduanya sangat berdekatan. Wa yustahabbu taswiyatus saffi fi sholati 'ala janazah. Nah ini, berikutnya wa yustahabbu, dan dianjurkan, disunnahkan taswiyah. Apa taswiyah? Meluruskan. Shaf, nah shaf. Ini shaf bukannya teman nasi asam, bukan? Shaf barisan. Ya, barisan sholatnya itu disuruh rata, ya, ke salat alal janazah. Lamma warada fil hadis, lima warada fil hadis. Ya, aja. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najasyiyya fil yaumil ladzi mata fihi. Ini dalam hadis diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa namanya? Memberi informasi, ya, atau memberitakan wafatnya seorang Najasyi. Ya. Wa fil yaumil ladzi mata fihi, di hari yang dia meninggal dunia. Wa kharaja bihim ilal musalla. Nabi keluar bersama masyarakat sahabat, ya, menuju tempat sholat. Fasaffa bihim. Lalu Nabi luruskan. Istawu, luruskan. Udah lurus. Makanya sunnahnya nih, imam nengok ke belakangnya. Wa kabbara. Ini namanya wawunya wawu ataf. Wawu ataf itu masuk ke fi'il dan isim. Jadi bicara tentang huruf, ada huruf nasab, huruf jazam, masuknya ke fi'il mudhari. Ada huruf jar, masuknya ke isim. Ada yang masuk ke isim dan ke fi'il. Wawu ataf, kemudian huruf istifham, gitu ya. Wa kharaja bihim ilal musalla fasaffa bihim wa kabbara alaihi, ya. Kemudian ini Rasulullah kabar bertakbir, ya. Arba'a takbirat, sebanyak 4 takbir. Wa yustahabbu aidan adamu nuqsani sufuf min thalathati li qaumin thalathatin li qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabbu aidan, dan dianjurkan juga, disunnahkan juga, ya, adamu nuqsan. Adamu, jangan sampai kurang, ya. Adamu tidak, maksudnya nuqsan kurang. As-sufuf barisannya an thalathatin, dari 3 baris. Misalnya nih jamaahnya nggak banyak, ya, misalnya nggak banyak, udah dibuat 3 baris, 30 orang misalnya, sama 10. Artinya harus 3 baris, ya, dianjurkan begitu. Jangan sederetan, sebaris doang, ya, biar penuh sebaris, enggak, harus 3 baris, ya. Sunnah. Man shalla alaihi salatu sufufin faqad awjab. Hadisnya, ya. Barang siapa yang sholat kepada jenazah 3 baris, faqad awjaba, maka sholatnya Allah terima. Wa kadzalika khabar, demikian juga khabar hadis yang mengatakan
ma min mayyitin yamutu fayusalli alaihi amatan minal alamin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi. 3 baris saja tadi auja bakal terima, apalagi ini sampai berapa? 100 orang. Kalau berapa baris? Ya. Ma min mayyitin yang tidaklah seorang mayit yang meninggal dunia. Fa yusalla alaihi, kemudian dia disalatkan, ya. Ammatan minal alamin, orang banyak, ya. Yablughuna mi'atan, yang jumlahnya mencapai 100 orang. Kulluhum yashfa'una lahu. Nah, semuanya itu akan memberikan syafaat kepada si mayit. Inilah orang mukmin itu adalah ya punya syafaat dia. Kata Nabi, perbanyaklah di dunia ini cari saudara. Jadi jangan suka berantem terus, ribut terus, ya, sambung tali silaturahmi, perbanyak saudara. Fa inna likulli mu'minin syafa'atun. Karena setiap orang mukmin ada syafaat, ya. Nabi pertama kali hijrah ke kota Madinah, ada pidatonya yang luar biasa. Ya, misalnya Nabi tahu ini orang Madinah berantem mulu, Aus sama Khazraj. Kata Nabi, "Assalamu bainakum," sebarkan perdamaian. Ada nilai-nilai di situ, persatuan. Kemudian nu'at ibut ta'am, bagi-bagi punya rezeki makanan sama teman-teman saudara-saudaranya, ada nilai sosial. Apalagi berikutnya hadis itu. Kemudian yang terakhir ini disuruh sholat malam karena sunnah. Ada 4 poin, lupa saya. Jadi kekuatan perdamaian, persatuan, sosial. Kemudian ini tidak akan berhasil kalau kagak punya hubungan yang kuat sama Allah. Apa? Bangun malam, silat, ya, qiyamul lail, wan nasu niyam, wa sallu bil lail, wan nasu niyam. Dan sholatlah di malam hari sementara orang lain dalam kondisi tertidur. Bapak-bapak apa-apa bangun malam, punya hajat, lagi usaha, harus bangun malam. Kekuatannya ada di situ, ya, doanya ada di situ, cari perhatian Allahnya di situ, cari biar Allah turunkan rahmatnya di situ, ya. Jadi dibarengin. Idza tam'at janaizun yajuzu ay yusalli alaihim mujtami'ina aw furada. Karena kasus bagaimana kalau jenazahnya banyak? Ya, jenazahnya banyak. Seperti di mana sudah? Seperti harapan. Jenazahnya banyak. Kayak kita misalnya yang suka haji umroh itu, sekali sholat itu ada 11 jenazah, susun dulu. Gitu. Kalau di Masjid Nabawi enak, di posisinya ada tempat gitu. Masuk dari depan, udah jajarin, imam sudah siap sholat. Kalau di Mekah ada ribet juga. Awal-awal dulu ditaruh di pinggiran, sejajar dengan Hajar Aswad. Banyak. Pas sudah waktunya digotong. Kemudian sekarang ini pada pembangunan di belakang, sejajar dengan Rukun Yamani. Di imamnya mundur. Ya. Nah, kalau jenazahnya banyak atau misalnya ada yang meninggal masa itu banyak, ada tabrakan, bagaimana caranya? Ini. Idza tama'at janaizun, ya, ini jadi fa'ilnya. Apabila jenazahnya tamat, berkumpul, ya, terbanyak. Ya juzu ayyusalli alaihim mustami'in. Boleh
disolatkan atas mereka secara berbarengan. Gitu. Atau furoda atau satu-satu. Cuman kalau ada 8 orang sama juga ya. Atau selesai pulang lagi. Kalau berdua 3, 4 gitu. Ya. Ini dia ada yang praktis pakai boleh. Pakai aunya lil atof. Tadi di atas wawunya wawu atof masuk ke fiil. Ya. Di sini masuk ke isim, ya. Mustami'in li isim, murada isim. Wa in kana al-jam'u fi sholati 'ala al-maut afdalu. Tapi ini arti imam ini mengarahkan bagus banget. Jam di bareng-bareng sekaligus boleh. Satu-satu boleh. Tapi diin lagi wa in kana al-jam'u fi sholati 'ala al-maut afdalu. Tapi ya sholatnya langsung mayitnya bareng-bareng banyak itu afdal, lebih afdal, yang lebih bagus. Minas sholati ala kulli wahidin minhum munfaridan, ya, ketimbang sholatnya satu daripada mereka satu. Bima fihi minal isra'i wa takhfifi. Apa hikmahnya? Kalau begitu kan ada isra', ada cepat. Nggak buang-buang waktu, takhfif jadi ringan juga, ya, begitu. Apalagi kalau imamnya dikit-dikit ke toilet, jadi baru satu mau kedua, ya. Wakilahuma, dan keduanya mandubun ilaihi syar'an, ya. Artinya apa? Boleh langsung sholatinnya dan jenazahnya banyak, boleh juga sendiri. Tapi kalau langsung banyak itu ada nilai keringanan, ada israf, ya. Itu, dan dua-duanya itu dianjurkan secara syar'i. La khilafa bainal madzahib 'inda ikhtilafin nawi. Tuda'u ar-rijalu mimma yali imam, thumma sibyan, thumma al-khunta, thumma an-nisa, thumma al-murahaqat. Amma 'inda ittihad an-nawi fayudul afdal dinan wal asinnu, ya, imma yali al-imam. Nah, ini sekarang kasus kedua. Nah, ini meletakkannya nih, mana yang paling bagus duluan, begitu, ya. La khilafa bainal madzhab, tidak ada perselisihan, itu sepakat, ya, di antara imam-imam mazhab. Inda ikhtilafin naw', ya, ketika berbeda bentuknya. Apa? Tuda'ur rijal mimayal imam. Nah, ya, posisi bapak-bapak, ya, setelah imam. Kemudian as-sibyan, lalu urutannya anak-anak. Summal khunsa, kalau perempuan. Khunsa perempuan, ya? Bukan banci, banci. Jadi bapak-bapak dulu, anak-anak, banci, summal nisa, kemudian baru ibu perempuan-perempuan, summal murahaqat. Murahaqat ini wanita-wanita yang sedang remaja-remajanya, murahaqat. ABG benar-benar sebelum begitu, ya. Ini paling berat didiknya. Amma 'inda ittihadin naw' fa yudhal afdal dinan, ya. Tetapi menurut ittihad naw', tipe bentuk yang paling bagus adalah yudhal afdal, diletakkan yang afdal dinan, mana yang paling bagus agamanya, wal asinnu umurnya, yang paling tuaan, mimma yali, ya, yang namanya di belakang imam, gitu. Jadi ini berarti posisi orang salat ini, ya. In utiya bi janazatin aw akthar asna salatil imam ala janazatin hadiratin sabiqah.
Fa in kana al-maji'u ba'da at-takbiratul ula fa innal mutaakhira sawa'un kanat munfaridatan aw ma'a janaiz ukhra yusalli 'alaiha ba'da firaghi min al-ula. Nah, in utiya bi janazatin aw aktsar, ya. Jika didatangkan jenazahnya satu jenazah au aktsar atau banyak asna salatil imam, di tengah-tengah imam lagi sholat, ya, ala janazatin hadiratin sabiqatin. Jadi ini maksud pahamannya begini, imam sudah nyolatin nih satu jenazah, tak tahu datang lagi, kan begitu tuh suka tuh di sana juga. Pas sudah Allahu Akbar, ya lagi datang lagi mobil baru sampai, terus itu ditaruh. Nah kasusnya begitu ya, pahami. Jika didatangkan satu jenazah atau lebih, ya, di tengah-tengah imam sedang sholat kepada satu jenazah yang sudah hadir, fa in kana al-maju ba'da takbiratul ula. Jika jenazah yang berikutnya, biasanya kan ini namanya masbuk lah. Tapi yang biasanya masbuk kan orang yang sholat, ini yang disolatin. Jenazah masbuk. Ini istilah saya aja nih, jenazah masbuk. Kan maju ba'da takbiratul ula. Ini jenazah datangnya setelah imam sudah takbiratul yang pertama. Bagaimana gitu? Fa innal mutaakhira sawa'un kanat munfaridatan aw ma'a janazin ukhra yusalli 'alaiha ba'da firaghin ula. Ya. Jadi walaupun datang itu satu jenazah atau banyak, nah, setelah imam takbiratul yang pertama itu katanya yusalli 'alaiha ba'da firaghin ula. Maka dia disolatkan nanti. Setelah ini selesai dulu, baru selesai. Paham ya? Ini udah ada nih ngumpul, misalnya satu orang ke jenazah atau banyak. Mulai setar Allahu Akbar, datang pertama, ya. Datang nih, ya di takbir kedua misalnya, satu jenazah atau lebih, sudah imam selesaiin dulu sampai selesai, kemudian baru sholat lagi kedua yang baru, ya. Tapi yang ada di situ biar aja, udah bopong-bopong ribet lagi, ya. Itu biasa di Madinah begitu di Mekah. Paling imam ada bisikin, datang lagi. Maka terkadang suka juga ada as-salatu 'alal amwati yarhamukumullah. Abah-abahnya di sana. Umat Islam, ya, mari kita sama-sama menyolatkan jenazah. Dibisikin, imam, muazzin, ini yang datang, ini ada anak kecil. As-salatu 'alal amwati wal tifli, kata orang. Datang lagi, anak kecil lagi, banyak. As-salatu 'alal amwati wal atfal, pakai jamak taksir ya. Itu saya perhatiin gitu tuh, ya, umuman. Itu informasi bagus agar kita nanti pas doanya ini tahu. Allahumma ighfir lahum warhamhum, kalau banyak. Kalau perempuan satu, Allahumma ighfir laha. Laki satu, Allahumma ighfir lahu. Kalau misalnya ada anak kecilnya, gimana ada doa itu, ya. Doa yang khusus buat anak-anak. Di tingkatan gitu. Kalau agak hafal, udah yang betul rata. Ya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Paham ya? Begitu. Pemahaman begitu. Jadi kalau ada jenazah yang datang berikutnya, satu jenazah atau lebih, sementara imam sudah takbir yang pertama, imam terus menyelesaikan salat yang pertama, ya, kemudian selesai baru disolatkan lagi jenazah yang baru datang. Pindah halaman 58. Ahaqqun nas bis-salati 'ala janazah. Ya, ahaqqun nas. Manusia yang paling berhak, ya, soal menyolatkan jenazah. Siapa nih? Gitu, ya. Pertama, al-wusa al-'adl. Ya, yang diwasiatkan adalah
orang yang adil. Lamma ruwiya anna Abu Bakrin usi ayusalli alaihi Umar wa Umaru ya awsa mawasiatkan ayusalli alaihi Suhaib wa Ummu Salamah usat, anak perempuan kata tanis usat ayusalli alaiha Sa'id bin Zaid. Nah ini ya, jadi bapak-bapak, siapa nanti yang paling berhak mensolatkan jenazah? Kalau kemarin kita siapa yang paling berhak memandikan jenazah? Ya, masih ingat nggak siapa? Pertama orang yang diwasiati, gitu ya? Bukan. Pertama dari sisi ini bapak ya, lalu sisi bapak ke atas lumpur, bapak ke di bapak ya, lalu ibu terus purunya, baru ausol orang yang diwasiatin, baru amin maka lain. Nah ini juga yang pertama yang berhak orang yang dikasih wasiat oleh adil. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar Siddiq beliau berwasiat, kalau nanti saya meninggal dunia yang menjadi imam sholatnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga Sayyidina Umar ausa berwasiat disolatkan oleh sahabat Suhaib. Ya. Demikian juga Ummu Salamah berwasiat, nanti kalau saya mati ini yang jadi imamnya panggil ya Ustaz Khairuddin ya wasiat Sa'id bin Zaid. Yang kedua As-Sultan in Hadar. Ya. Yang kedua ini dari pihak pemerintah nih, penguasa. Itu yang soleh tapi kita nampak in hadar jika dia ikut hadir. Summa naibuhu, kemudian wakilnya, wa huwa fi hadzal maqam al-imam ar-rasmi lil masjid. Nah, maksudnya gini. Kalau di sini kan beda sama di Indonesia, di Mesir, Saudi. Kalau di Mesir sama di Saudi itu para imam sudah ta'yin, emang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi seperti PNS saja. Itu. Maka ini sultan, bahasa sultan, penguasa. Jadi memang imam-imam di sana sudah jadi pegawai pemerintah juga sama ke PNS, digaji semuanya. Kalau kita kan bersifat apa tuh? 6 bulan sekali ya. Ada bantah-bantah gitu. Baru merebut doang ya. Kemarin waktu rapat kan ada diusulin. Jangan merebut aja tanya. Imam juga waktu itu udah dapat semuanya. Nah, tadi ini imam, berarti kalau kita di sini nih udah ketua DKM masjidnya ada. Ya. Wa huwa fi hadzal maqam, ya, di dalam posisi ini, makam ini adalah al-imam rasmiyyu di masjid, imam yang resmi untuk masjid tersebut. Berarti kita ketua DKM-nya atau ulama masjid itu. Ya. Kalau biasanya kita diundang dah orang-orang alim saleh, nanti ditunjuk oleh pihak keluarga saja. Qala bihadza al-Hanafiyah. Ya. Ini pendapat ini menurut Imam Hanafi. Ketiga aqaribul mayyit. Nah, ini susunannya ya. Pertama diwasiatkan orang yang adil, orang yang alim. Kedua emang imam yang sudah lama setempat. Ketiga aqaribul mayyit min jihatil asabat. Aqarib, siapa aqarib? Kerabat-kerabat si mayit ya. Dari sisi yang asabah, ada masuk pada ini mendapatkan warisan-warisan. Faqala bihadza asy-Syafi'iyyah wa Zahiriyah, ya, yang berpendapat ini
kalangan Asy-Syafi'iyah dan Az-Zahiriyah. Az-Zahiriyah ini mazhab yang kelima, tapi dia kata pengikutnya nggak banyak. Ya, Ibnu Hazm yang ma'ruf, yang artinya berkembang pemikirannya itu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Ya, Az-Zahiriyah ini sedikit pengikutnya. Baik, waktu sholat. Gimana waktu sholatnya? Kapan nih? Meninggalnya ribet. Meninggalnya maghrib. Coba. Meninggalnya maghrib. Menikuburin pada zuhur, lama enggak? Atau pagi waktu duha. Nah, saya pernah melihat itu di Madinah, itu malam-malam gali dia ke lampu tembak semuanya. Malam-malam gali kuburan. Nah, kita jarang ya. Jarang kita ya. Waktu salat, ya. La khilafa bainal fuqaha'i fi afdaliyatil mubadarati li salatil janazah. Ya, idza hadarat fi ghairi al-awqatil manhi anha. La khilafa, tidak ada perselisihan. Ya, tidak ada khilaf bainal fuqaha, di antara para fuqaha fi afdaliyatil mubadarati li salatil janazah, pada ya mubadarah, segeranya, afdaliyah, yang paling afdol segeranya mensolatkan jenazah. Ya, idza hadarat, apabila si jenazah ini sudah hadir. Ya, yang penting fi ghairil awqatil manhiyanha, bukan pada waktu-waktu yang dilarang. Gitu ya. Wal aslu fihi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali radhiyallahu anhu. Ini dasarnya nih. Jadi semuanya kita ittiba namanya. Dasarnya adalah sabda Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Ittiba itu apa? Mengikuti Nabi. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in, kemudian kita ini apa namanya, sarahnya itu I'anatul Talibin, suka ada tuh sebutin ya. Baik, ini karena nggak pakai kacamata jadi capek matanya. Salasun la tuakhirha, jadi nilainya nanahiyah. Ada 3 perkara, la tuakhirha, jangan Anda tunda-tunda. Apa nih? Nasihat bagi kita semua nih, Pak. Ada 3 perkara yang jangan Anda tunda-tunda. Pertama, as-shalatu idza atat. Salat jika waktunya sudah datang, segera. Jangan entarah ya. Nanti masuk kepada muhawin tuh, orang yang menggampang-gampangin sholat. Ya, nggak berkah itu. Saya menulis buku ini, saya kasih nama Risalatus Shalah. Ya, tapi belum jadi nih. Situ gambarnya ada orang yang dengar azan langsung. Ya, ada yang dengar azan apa? Entar-entaran. Ada yang dengar azan, ya, malah dia tarik ke sholat, seakan-akan dia kagak dengar azan itu. Ya, dimulainya bab pertamanya itu ketika seseorang mendengarkan azan, ngapain dulu? Ya. Nanti yang keempat udah sholat juga, tapi hatinya ghafil. Ada 4 fenomena. Tadi saya pengen ngasih judul Arba'atul Mazahir indal musallin fi shalah. 4 fenomena ya orang yang sholat. Ada yang ghafil, ada yang ninggalin sama sekali, ada yang gampang-gampangin, ada yang khusyuk.
As-salatu idza atat, itu yang pertama. Kedua, wal janazatu idza hadar. Ya, jenazah jika sudah hadir, ya udah segera. Wal ayyimu idza wajadta laha kuf'an. Nah, ini penting ini. Bapak-bapak punya anak perawan, lalu ada yang melamar, kalau dia udah cinta, udah kufu lagi, dia kufu pantas, udah nikahin aja, jangan ditanya dulu 2 tahun dulu cari kerjaan dulu. Ya, pokoknya kalau belum punya mobil sama rumah, jangan kau punya mobil dulu, malah bahaya. Di Mesir gitu, lama akhirnya hadas dua. Wal jumhur min al-ulama salafan wa khalafan yarawna bi taqdim as-salatil maktubati li'annaha ahammun wa ihsan. Ini yang pertama, Pak. Jika berbarengan dengan waktu sholat, mana didahulukan? Sholat jenazah dulu atau sholat 5 waktu dulu? Ya, misalnya mau disolatkan setelah zuhur atau asar atau isya, ini. Wal jumhur min al-ulama, dan jumhur ulama salafun wa khalfan, baik yang dulu dan yang sekarang, yang belakangan ini, semuanya sepakat. Yarawna, mereka berpendapat. Ini kata yaro ini maknanya banyak. Isara ayara, melihat. Yaro fil manam, mimpi. Ini yarawna, berpendapat. Kalau zahaba, pergi. Zahabal fuqahu, ya. Jadi lihat kepada ininya, pahaman waktu. Apa pendapatnya? Bitaqdimis sholatil maktubati, mendahulukan sholat 5 waktu. Jadi kita udah benar nih ya, sholat dulu zuhur atau sholat Jumat, selesai langsung datang. Li'annaha ahammun wa aisan, ya, karena sholat 5 waktu itu lebih utama dan lebih aisan, lebih mudah. Wal janazatu yatatawalu amruha wal istighalu biha. Sementara kalau jenazah yatatawal amruha, artinya perkaranya waktunya masih panjang. Tapi kalau sholat, ya, boleh Nabi mengatakan jika ditanya apa? Ayyu a'mal afdal, amal apa yang paling afdal? As-shalatu li waqtiha. Ya. Baik. Itu waktunya begitu ya. Mawadhi'u sholatil jenazah. Sekarang tempat sholat jenazah. Tasihhu sholatu fil masjid ala janazati idza lam yumkin as-salatu 'alaiha illa fihi. Ya. Nih, sah sholat di dalam masjid atas jenazah, ya. Idza lam yumkin as-salatu 'alaiha illa fihi. Jika tidak memungkinkan salat atas jenazah kecuali dalam masjid. Li'adami wujudi ghairihi aw wujudi daruratin tahtumu dzalik. Ya, karena tidak ada yang selainnya. Ya udah ada masjid nih, di mana nih? Karena dia bingung. Ya. Udah di masjid. Atau wujudi daruratin, atau adanya kemudaratan, ya, yang mewajibkan sholat di masjid. Atau li khasiyati ziyadati syarafin fil masjid, atau karena khususiyah bertambahnya kemuliaan di masjid. Kalau Masjidil Haram, seperti Masjidil Haram, An-Nabawi, Al-Aqsa, ya, dia bapak-bapak ini yang kita kejar. Kalau bapak-bapak ada rezeki dan paling kagak di hatinya ada niat pengen haji, pengen umrah, begitu. Jangan pasrah, ya Allah saya mah ya pengen lebaran umrah dah, ya pengen lebaran, jangan. Karena haji umrah bukannya ibadah orang kaya, ya. Ini yang panggilan Allah. Banyak kok jamaah saya berangkat tuh ternyata orang-orang yang ada jual
jual minyak, apa tuh, bensin botolan, ibu-ibu jual kue, tegar rajin. Seperti ini 20.000 dan nabung. Jadi tempat kami ada juga yang jual besi di pinggiran jalan. Karena nabung rajin, 25.000. Besoknya ada enak deh, ada 50.000, nggak apa-apa. Ya, ada lagi tukang parkir tuh, menjagain ini saya sebutnya apa, biar merangsang jamaah. Itu nanti ada keinginan nabung 25.000 rajin tiap hari. Kalau enggak dia travel dia seminggu sekali. Ya, jadi begitu bapak-bapak. Ini umroh sudah mulai, insya Allah dibuka lagi. Ya, kalau yang umroh bisa bergabung dengan saya. Nanti insya Allah saya sendiri yang langsung bimbingnya. Baik. Kemudian wadzalika lamma ruwiya. Ya, hal itu ketika diriwayatkan min anna Umar radhiyallahu anhu shalla ala Abi Bakr radhiyallahu anhu fil masjid wa anna Suhaiban radhiyallahu anhu shalla ala Umar radhiyallahu anhu fil masjid. Ya, ini diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar mensolatkan Sayyidina Abu Bakar di masjid. Lalu sahabat Suhaiban juga mensolatkan Sayyidina Umar di masjid. Ya, apa tuh? Syaratnya kemuliaan. Ra'al fuqaha karahiyat as-salati 'ala janazati fil maqbarati bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, para fuqaha ra'a, ya, berpendapat. Apa pendapatnya? Karahiyah. Apa karahiyah? Makruh. Ya, dibenci mensolatkan jenazah di kuburan. Jadi lebih baik di masjid. Ya, masjid. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun. Ya, bumi ini semuanya adalah masjid. Maka ada istilahnya duil tuha dan masjid. Menjadikan tempat ini masjid. Ya. Kalau melihat di masjid saya terbayang orang sholat di mana aja. Kita lagi di Masjid Haram lagi yang terlambat di mana aja tuh. Al-ardu kulluha masjid illal maqbarata wal hammama, kecuali kuburan dan toilet. Dalam kitab Durusul Fiqh bahasanya baitul khala sama hammam. Beda sama hammam. Kalau hammam burung, ya, ini hammam toilet. Kalau di Saudi dauratul moyah, yang saya istilah lain istilahnya. Wa haditsu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anis salati bainal qubur. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, mensalatkan jenazah di antara kuburan. Amma salatu 'alal kubri fa hiya jaizatun khasatan idza dufina al-mayyitu qabla salati 'alaihi. Ya. Adapun salat di kuburan boleh. Tapi ini salat biasa nih, ya. Fa hiya jaizatun, dibolehkan, khasah, khususnya idza dufina al-mayyit, apabila si mayit dikebumikan qabla salati, sebelum mensalatkan. Man yusalla alaihi, sekarang, ya, man yusalla alaihi, ya, orang yang mensalatkannya. Ajma ahlul ilmi ala ijazati salati ala kullin man qala la ilaha illallah liqaulihi sallu ala man qala la ilaha illallah. Ahli ilmi sepakat, ajma sepakat, ala ijazati salat, dibolehkan, ya, mensalatkan jenazah ala kulli man, atas orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah. Liqaulihi, karena
sabda Nabi, "Shallu ala man qala la ilaha illallah." Jadi man yusalla alaihi artinya ini ya, jenazahnya ya. Orang yang disolatkan atasnya. Ya. Jadi kalau orang kafir nggak boleh ya. Yang kedua, ajmal muslimuna ala tahrim as-salati wal istighfari wat tahrim wa taharrumi ala al-kuffari wal munafiqin ya. Makanya di kedua disebutin. Orang muslim semua sepakat ala tahrim as-salat ya, haram hukumnya mensolatkan, beristighfar, minta ampun, wa tarahum, minta kasih sayang, alal kufar, orang kafir, wal munafikin, orang munafik ya. Liqaulillahi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wala tusalli ala minhum mata abada. Janganlah Anda sholat ya pada seseorang di antara mereka mata abada yang mati. Wala taqum ala qabrihi, dan jangan juga ikut mendoakannya di kuburan. Innahum kafaru billahi wa rasulih, dan semuanya mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun, mereka meninggal dan mereka dalam keadaan fasik ya. Yang ketiga, dzahaba al-jumhur min al-Hanafiyyah wal Malikiyyah wal Syafi'iyyah wal Hanabilah ila annahu yusalla ala al-fas. Jumhur ulama, termasuk ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah, lengkap nih ya, semuanya berpendapat ya annahu yusalla ala al-fas. Jadi ini jumhur mengatakan pendapat bagaimana kalau orang itu fasik? Kalau fasik masih disolatin. Beda sama munafik dia. Jadi kalau munafik mengkafir kagak. Wah, ini susah juga ngebedain mana munafik mana fasik ya. Ini berarti kita nanti pakainya di atas itu selama dia nyebut la ilaha illallah ya, KTP-nya ada Islam, hati kita ada yang aman ya. Jadi man yusalla alaih, siapa orang yang disolatkan. Jadi mayitnya pertama dia menyebut la ilaha illallah. Kemudian illa annal afdala wal ula li ahli al-fadli ya, ada masalahnya alaih, kecuali yang afdal, yang terbaik li ahli fadli, bagi para alim ulama ya, orang yang ngerti hakikat. Jadi jangan menyolatkan si orang fasik. Kalian tahu Huzaifah ini, makanya Sayyidina Umar kalau ada yang meninggal dia lari ke Huzaifah ini. Jadi sahabat dikasih kelebihan, diantaranya Huzaifah dari Yaman. Huzaifah di Yaman nih, jadi dia bisa tahu ini munafik, ini fasik. Sayyidina Umar tuh kalau misalnya sholat jenazah dilihat kagak ada Sayyidina Huzaifah, dia nggak ikut. Ya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata bi rajulin qatala nafsahu fal musaddi'an. Ini contohnya nih. Masa orang fasik nih ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ata bi rajulin, didatangkan seorang lelaki, yang mayit maksudnya, qatala nafsahu, dia bunuh diri. Fal musaddi'an. Nabi kagak ikut mensalat. Nah, ini serem juga ya. Alhamdulillah orang saudara kita ada yang ini
Jadi kita nggak sholat. Karena awam sholat ya orang awam yang sholat. Waduh. Ini berat ini. Berdoa semuanya biar keluarga kita semuanya menjadi orang-orang yang saleh, salehah. Ya. Jangan pada seperti munafik, fasik, kafir ya. Wa minhum man qala bil qariyati kamal. Nah, dan di antara ulama-ulama, man qala ada yang mengatakan hukumnya makruh. Makruh mensolatkan orang yang matinya karena bunuh diri. Seperti pendapat Imam Malik. Ya. Yang keempat, ittafaqal ulama ala sihhati salati ala man qutila fi Uhud min hududillah ta'ala lamma warada fil hadits Umran bin Husain. Ulama sepakat sah ya mensolatkan atas yang terbunuh di fi haddin min hududillah. Terbunuh di ya dalam had-hadnya Allah ya, hukum-hukum Allah. An-namra'ata min Juhainah atat Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla. Hubla min az-zina. Ya apa ini kasusnya ini? Ya. Ulama sepakat sah itu ya mensolatkan orang yang kutila, orang yang terbunuh ya, bukan membunuh diri kan, terbunuh berarti pada hukum Allah atau pada melanggar hukum Allah. Inna imra'atan min Juhainah, ada seorang perempuan dari daerah Juhainah. Atat Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi wa hiya hubla, dan dia dalam kondisi hubla. Apa hubla? Hamil ya. Hubla minaz zina. Nah, tapi sebabnya karena zina. Faqalat, dia ngomong sama Nabi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, asabtu haddan faqimhu alayya. Aku melanggar, had itu batasan Allah ya. Aku melanggar syariat Allah. Faqimhu alayya, maka dirikanlah hukum kepadaku. Ya. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Fada'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Kemudian Nabi memanggil walinya, ya. Faqala ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepada dia, ya. Fa idza wada'at fa'tini biha. Lihat Pak nih, Nabi cara mengadilinya luar biasa. Bawa langsung ente benzina sini bakar, wah. Enggak, lihat. Ada orang datang ngadu, yuk ngadu aja udah bagus ya, viral namanya. Karena ada orang dosa diem aja. Yang mana Nabi ngadu? Kata Nabi apa? Ya, udah dipanggil ininya, orang tuanya misalnya, atau saudara laki-lakinya, walinya, ya. Kemudian sini, Anda perlakukan dia dengan baik, ya. Fa'amara biha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fasukkat 'alaiha thiyabuha thumma amara biha fasukkat 'alaiha, ya. Jadi cerita udah selesai, udah lahir, udah beranak, dia dibawa ke Nabi gitu. Kemudian fasukkat 'alaiha thiyabuha, lalu bajunya sukat, apa bahasa dibuka. Thumma amara biha, kemudian ya diperintahkan kepadanya farujimat thumma shalla 'alaiha, direjam ya, baru kemudian meninggal dunia disalatkan gitu ya. Jadi kagak boleh langsung dirajamnya dalam kondisi dia ada babynya di perut.
si baby nggak punya salah apa-apa. Yang salah emaknya sama bapaknya. Ya, belum ijab kabul sudah, belum tekan udah tekan duluan. Gitu ya. Faqala lahu Umar berkata kepadanya, "Tusalla 'alaiha ya Nabi Allah." Ini kritis banget sih Umar. Rasul nyelatin dia, kan dia zina. Tusalla 'alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat. Zana, ya Pak, ini pakai tatanis zanat imra'atun. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, Anda menyalatkannya. Kan dia sudah berbuat zina. Faqala laqad tabat taubatan. Ya, tapi wanita itu sudah bertaubat. Kan dia ngaku tuh datang mana. Ya. Lau qusimat baina sab'ina min ahli Madinah lawasi'atuhum, katanya. Wa hal wajadta taubatan afdal min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala. Lau qusimat baina sab'in, seandainya dibagi itu antara 70 ahli Madinah itu lawasi'atuhum, maka masih mendapatkan keluasan untuk tobat, ya. Wa hal wajadta taubatan afdala, apakah kamu mendapatkan taubat afdala yang lebih afdal min anjadat bi nafsiha lillahi ta'ala. Aneh, seperti dia artinya mengakui itu dengan dirinya sendiri karena Allah Ta'ala. Jadi orang taubat betul-betul datang dari dirinya sendiri. Ya, inilah apa yang harus kita lakukan, Pak. Banyak kita harus taubat terus. Taubat. Taubat omongan ya. Kita kebanyakan salahnya di mulut ya. Mulut kita suka ngomong fudul berlebihan. Ya Allah. Taubat dari masa sombong, merasa hebat, merasa pintar. Bapak taubat merasa paling ganteng, paling pintar di rumah. Ya. Oh, dari semua keluarga saya dua yang sukses. Tobat dari itu, Pak. Tobat. Ayo sedikit lagi ya. Wa ala hadza fa innahu yusalla ala man mata min al-muslimin. Ini dia kesimpulan atas dasar ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan ala man mata. Ya, selama dia masih orang muslim, Nabi mensolatkan. Rajulun awin, baik laki-laki atau perempuan. Aqilan atau majnunan, baik dia orang berakal atau gila. Salihan atau fasik, saleh atau fasik. Fasik baru saleh itu. Yang tadi kan ada pengecualian tuh. Kalau yang ahli ulama besar kayak itu dah, Uzaifah, Umar, nggak salah. Tapi ini secara umum tetap disolatin, ya. Kayak Nabi tadi ceritanya perempuan yang berzina, Nabi taubat, dirajam. Saghiran atau kabir, laki kecil atau besar. Wa hadza la khilafa alaihi. Jadi yang paling berat dua-dua itu ya, kafir sama munafik, ya. Selain itu fasik, dia nggak sholat, kelihatan dia nggak sholat. Ada mata kita lihat di tetangga kita nggak pernah sholat, ada ya? Ada kan? Celana pendek, itu aki-aki, pendek, ini nggak pernah sholat. Depan masjid, nongkrong di masjid, tapi dia nyebut la ilaha illallah gitu. Ada murid Nabi datang juga ya. Udah sholatin aja dah mati. Ya. Yang terakhir yang kelima ya, udah mau.
Jam 6. Tajuzu sholatu 'alal ghaib. Nah ini qadiyah Pak, sudah terjadi nih ya. Dibolehkan sholat ghaib. Ya. Faqad dhahaba ila hadha Syafi'iyyah wal Hanabilah wa man wafaqahu bima warada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-najasyiyah sallallahu. Ya. Dibolehkan sholat gaib. Misalnya kita dengar ulama besar meninggal di Jawa, kita apalagi kenal, apalagi tahu orang alim, kita bisa sholatnya di Masjid Al-Mukarrabin, dipimpin. Para jamaah sekalian, kebetulan ada yang meninggal ulama besar, bisa sampai kita sholat jenazah. Boleh. Usolli ala hadzal al-mayyit al-ghaib arba'a takbiratin lillah. Itu cukup ya. Ada perempuan yang ghaibah, itu disifatkan aja. Jadi ceritanya Nabi pernah diumumkan ada orang meninggal Najasyi dan beliau menyolat. Ya, begitu. Sudah belum? Terus. Udah. Hah? Sebentar lagi. Ittafaqal ulama ala anna man mata ya hatta ulufihi min ghairi qitalin kaman taradda min mawdi'in aw ihtiraqin min nar aw mata tahta hadamin aw gharaqin aw qutila mazluman fi haddin aw qisasin aw qutila fi haddin min hududillahi ta'ala aw ta'ziran aw qutila musawwalan alaihi mu'tada alaihi yusalla alaihim salatul janazah. Ini beberapa hal kondisi ya ulama sepakat ya atas orang yang matinya hatfi unfi. Apa nih istilahnya? Anfi unfihi dalam hadis itu ngebangkang ya. Lupa saya. Min ghairi qitalin ya tanpa dia berperang. Kaman taradda min mawdi'in aw ihtiraqi bin nar. Seperti orang yang taradda. Lupa namanya. Taradda min mawdi'in aw ihtiraqi bin nar atau terbakar dengan api. Atau orang yang mati mata tahta hadam. Mati karena ketimpa reruntuhan ya, masuk ada tuh misalnya gempa-gempa tenggelam qutila mazluman fi haddi atau dia dibunuh ya mazluman dalam kondisi dizalimi fi haddin pada hak Allah au qisasin. Qisas Pak, orang membunuh kan kisahnya dibunuh lagi ya gampang kayak yang di itu ya di muka banyak dipenggal kepalanya atau pokoknya mati dah ya. Bagaimana nanti deh langsung seperti lagi au qutila fi haddin hududillahi ta'ala tadi itu atau dia terbunuh pada dia ya menjalankan hukum-hukum Allah seperti dirajam tadi ya au ta'ziran atau dia ditakzir au qutila musawwalan alaihi muqtada alaihi atau dia terbunuh atau dia dibunuh apa ya musawwalan alaihi muqtada alaihi. Kurang pas ini saya kalau nggak ada yang kurang pas saya nggak mengatin dulu ya. Ada PR biar nanti saya PR biar enak. Nah orang-orang yang tadi seperti itu katanya itu yusalla alaihim salatul janazah. Artinya masih di sholatin jenazah. Ya, yang matinya karena kebakar
matinya karena ketimpa reruntuhan, yang matinya tenggelam, yang matinya dizalimi, yang matinya karena kisos, yang mati tadi karena dia menjalani hukum-hukum Allah, dirajamkan mati. Ya, ada 2 titik itu saya kurang paham. Nanti saya cari. Yang ketujuh, ittafaqu ala anna man mata fil ma'rakati bi ayyi shay'in min silahin aw ghairihi ya fasawa'un fi hukmi syahadah. Ulama sepakat bahwa orang yang mati dalam ma'rakah, dalam peperangan, bi ayyi shay'in min silah, matinya kena senjata apa saja. Istilah itu senjata. Kena bacok ke, pedang ke, tombak ke, pistol ke, gitu ya. Au ghairihi atau selainnya, fasawa'un fi hukmi syahadah. Maka mereka sama dihukumkan hukum mati syahid. Gitu, ya. Wal muslimu mukhayyarun baina salati al-syuhada wa tarkiha. Bagaimana nih kita nih? Ya, orang muslim itu diberi pilihan mukhayyarun antara mensolatkan syuhada atau tidak mensolatkan. Ya, ini ada hukumnya semua nih. Limaji'il athar likulli wahidin min al-amrayn. Ya, karena adanya athar, ya, keterangan-keterangan dari tabi'in, sahabat tabi'in bagi setiap 2 perkara ini. Fa idza ma sulliyat fa laysa 'ala sabil wujub wal istihbab. Ya. Apabila tidak disolatkan maka tidak atas jalan wajib. Ya, apabila tidak disolatkan jenazah itu ala laysa 'ala sabil wujub, maka itu juga bukan wajib, bal istihbab, hanya dianjurkan. Wa idza turikat falaysa fihi tahrimun wa la karahiyatun. Nah, yang model kayak tadi ini yang matinya di medan perang terkena senjata apa saja, jika turika dibiarin saja ya, kita kagak sholatnya maksudnya, maka ini agak tahrim, agak haram dan agak dibenci. Ya. 8. At-tiflu idza urifat hayatuhu wastahalla hasala min masyahun aw attasun aw harakatun yusalla alaihi liqauli sallallahu. Nah, ini penting Pak. Kita punya anak. Anaknya baru lahir. Ya. Atau nih, at-tiflu idza urifat hayatuhu. Anak kecil baby apabila diketahui hidupnya, ya, wastahalla, maksudnya hasala minhu siyahun au atasun au harakatun, habis dia lahir ada sedikit itu reak atau atos, kelihatan dari bibirnya aus ya, nah, atau ada gerakan, nah ini kemudian dia meninggal, yusalla ya, salatkan. Kalau yang dari perut kemarin yang meninggal di dalam perut kemarin kan enggak ya, langsung dikubur saja. Nah, ini jadi kalau kita punya anak baru lahir, walaupun 1 detik misalnya, tapi kedengeran tuh ada suaranya atau ada gerakannya, itu sholatkan, kagak dimandikan, sholatin, kuburinnya 2 ya. Idza stahalla as-sabtu sulli alaihi wa wuritha. Ya. Apabila istahalla artinya tadi dia ada suaranya, ada gerakannya, kemudian as-sabtu meninggal dunia, sulla alaihi, maka disolatkan atasnya, wa wuritha, dan dia diberi waris. Wala khilafa fi anna man lam ya'ti lahu arba'ata ashhur innahu la yughassal wa la yusalla alayhi wa yulafu fi khirfatin muridhan. Wala khilafa, dan tidak ada perselisihan pendapat para alim ulama
fi anna man lam ya'ti lahu arba'at asyhur. Ya, artinya dia umurnya belum sampai 4 bulan. Fa innahu la yughassal, enggak perlu dimandikan. Wa la yusalla alaihi, enggak perlu disalatkan. Wa yuluffa, cukup apa tuh? Dilipat, dibungkus lah, ya. Fi khirqatin, dengan khirqah, kain, ya, kain kapan, ya. Wa yudfan, lalu dikuburin. Jadi Pak, kita punya anak, umurnya belum sampai 4 bulan, Allah panggil itu. Satu sisi itu jadi celengan kita tadi. Nah, maka anak itu nggak usah dimandiin, nggak usah disolatin, dibungkus aja, dikuburin. Ini ilmu kan? Lu sepamit pernah ya? Anak kayak gitu ya? Udah gendong aja bungkus, gendong bawa kuburan. Ajma'al muslimun salafan wa khalafan. 9. Ala wujubi sholati ala sabiyyi liqauli sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang orang muslim ajma' sepakat semuanya. Salafan wa khalafan, ulama terdahulu dan yang terakhir. Ala wujubi sholati ala sabiyyi, wajib mensolatkan jenazah, ya, yang sabi. Berarti udah anak-anak, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ar-raqibu khalfal janazati fal masi haythu sya'a minha fatiflu yusalla alaihi. Ya. Ar-raqibu artinya ini orang yang raqib, mengantar kepada dia khalfal janazah, di belakang jenazah. Wal masi, orang yang berjalan, haythu sya'a minha, terserah posisinya. Mau di depan, belakang, mereka dengan kiri, kanan. Watiflu yusolani, anak baby disolatkan. Yang ke-10, jumhur fuqaha ala anna sabiyya idza istashhada la yughassal wa la yusalla alaihi. Jumhur fuqaha mengatakan bahwa anak baby, bukan baby ya, anak kecil yang matinya syahid, ada ya, ini kan banyak banget Pak. Kita mungkin jarang, tapi di Palestina itu hampir tiap hari itu anak kecil mati syahid kebom, dia yang perang dengan Israel, ditimpukin di batu, berbeda itu. Palanya kena pistol. La yughsal wa la yusalla, agak perlu dimandikan, agak perlu disolatkan, bungkus, kuburin. 11. Man qutila min ahli adli fi ma'arikil bughati liqaulihi. 11. Orang yang terbunuh min ahli adl, artinya dari orang yang adil, ya. Ini kategori adil, baik, gitu ya. Fi ma'arikil bughati, atau bisa juga dalam pemerintahan, dalam memerangi al-bughot. Siapa bughot? Para pembangkang, orang yang melawan negara, gitu. Maka di sini juga ada pendapat pembahasan yang panjang. Para polisi, tentara itu jika dia menghadapi pemberontak, dia mati, dia masuk ke sini, ya. Tapi yang muslim maksudnya, ya. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Faqatil, maka mereka terbunuh, ya, yang tabghi, yang menginginkan, hatta tafi'a, sehingga dia memenuhi ila amrillah, pada perkara Allah. Fa huwa syahidun wa la yughsal wa la yusalla alaihi, dia termasuk dihukumkan mati syahid, tidak perlu dimandiin, tidak perlu disalat. Amma qutlal bughati fa madhhabul jumhur min al-malikiyyah wa syafi'iyyah wal hanafiyyah annahum yughassaluna wa yukaffanuna bi amrihim hadith. Adapun yang terbunuh, ya, al-bughat, begini Pak,
Kan bugot itu juga ada orang muslim ya, dia melawan pemerintah yang sah gitu, mati dia. Oh, tadi kan si ininya pihak pemerintahnya, sekarang yang pemberontaknya ini ya gimana nih? Udah dia mah pemberontak masuk kuburin. Ini pokoknya amma qutla al-bughat, adapun terbunuhnya para pemberontak, madhabul jumhur, maka jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah madhaban berpendapat annahum yughsaluna, mereka tetap dimandikan ya, yukaffanuna dan dikafankan. Berarti di apa habis kapan ya? Disolatin, di kuburin, di umumi hadis. Apa maksudnya pada umumi hadis? Sallu ala man qala la ilaha illallah. Alhamdulillah, pasal. Hadis sudah poin selesai aja. Alhamdulillah sampai besok pasal yang ke-6 tentang bagaimana menguburkan mayat. Nah, ya, letaknya mayat bagaimana, posisinya, ini penting ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sebelum doa ada dua hal. Pertama, saya mengundang, tadi mau buat undangan ya, Mas Sidik nggak datang ya? Ada. Besok ya, nyusul. Saya mengundang insya Allah malam Sabtu depan, Jumat malam Sabtu tanggal 10 pada Isya, saya mengadakan Maulid Nabi ya. Mudah-mudahan dari jamaah bisa pada hadir ya. Jadi kalau Maulid Nabi itu yang undang bukan Salahuddin ya, langsung Nabi, kelahiran Nabi ya. Kalau ada waktu upayakan datang, kita nyari keberkahan, mencari hikmahnya, mencari syafaat ya. Yang kedua, mohon doa, saya bersini langsung ke Cikarang, ada acara di sana. Allahumma bihaqqil Fatihah, surah Fatihah, barakatuh. Ya ya Allah, ya fil balai rahman, ya fil balai rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'alamul ghuyub, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.